Baik, terima kasih pemirsa. Masih setia bersama dengan saya, Wilda Izzatul Yazida, dalam program Bukan Perempuan Biasa. Nah, ditemani dengan Ibu Astrid. Tadi udah segmen 2 nih, udah dibahas dari A sampai Z gitu. Belum sampai Z juga sih ya Bu ya, belum kelar-kelar ini. Nah, yang pertama di sini saya mau tanya, Bu, awal Ibu terjun jadi member of AJI gitu? Oh ya, saya itu 2006. Jadi kartu identitas saya tercatat jadi anggota sejak 2006. 2006. Kemudian panjang juga perjalanan saya di AJI, tapi sampai sekarang masih, tapi tidak terlalu lagi karena kita modelnya kaderisasi ya. Itu ceritanya yang panjang-panjang gimana Bu? Biar pemirsa tahu nih sepanjang apa ini. Periodenya Kak Agam itu, periode yang sebelumnya itu saya terakhir jadi koordinator divisi perempuan. Saya sempat bikin namanya sekolah jurnalistik untuk perempuan. Jadi yang saya undang, tapi tidak, waktu itu saya tetap menerima laki-laki ya untuk ikut jadi peserta sekolah. Pematerinya yang saya atur semuanya sekitar 90% perempuan, sisanya laki-laki. Karena saya mau menunjukkan perempuan itu bisa. Iya benar. Jadi kadang alasan saja ketika karena persoalan rumah tangga, mengurus anak apa segala macam, sisa mengatur waktu saja. Gitu. Jadi lewat itu ternyata tidak ada yang tidak bisa untuk perempuan. Makanya sejak saat sebelum-sebelumnya juga saya sudah sempat mencoba mengkampanyekan bagaimana supaya perempuan sadar model kesetaraan, apa yang bisa. Jadi bukan cerita bahwa perempuan jangan lupa kodrat, bukan seperti itu. Hari ini ya laki-laki juga paham apa pekerjaan yang bisa dilakukan perempuan, apa itu kodrat, semuanya sekarang sudah saya lihat sudah mulai bagus ya. Emang awal mulanya Ibu masuk jadi organisasi AJI ini karena apa? Karena itu tadi, waktu saya di S1 sebelum selesai saya sudah terlibat di penerbitan kampus identitas, bahkan sempat jadi PJ redaktur pelaksana. Kemudian saya masih main di media, tapi tadi itu Wilda, saya senang membantu media-media yang baru tumbuh. Jadi ketika masuk itu saya terdaftar sebagai jurnalis sebuah majalah. Kemudian, nah karena saya di AJI, itu saya alhamdulillah akhirnya bisa menjadi, bisa lulus untuk kompetensi wartawan utama. Nah, itu kompetensi yang paling tinggi kan, ada muda, madya, utama. Utama itu untuk pimpinan-pimpinan redaksi. Nah itu sudah saya dapatkan di 2019. Dan sekarang saya lagi tunggu supaya bisa jadi penguji, tapi harus ikut training of trainer dulu. Nah tadi Ibu bilang suka ya sama media-media yang baru tumbuh. Ibu nggak ada niatan buat media begitu? Itu sama, jadi ada beberapa juga yang saya bikin, termasuk media-media yang mengikat kayak tadi yang disebutkan di beberapa instansi, itu kan saya bantu untuk membuat. Jadi memang mulai dari dasarnya, orang-orangnya itu semua saya yang pilih, saya yang tentukan. Nama medianya tadi? Nama medianya saya yang pilih. Tapi biasanya dengan tim itu saya rembuk. Tim-tim yang saya libatkan juga kebanyakan mahasiswa, karena tadi saya mau mahasiswa itu nggak jadi merasakan kupu-kupu aja ya. Iya, merasakan bagaimana sebenarnya bekerja, bagaimana berada di industri media, agar lebih bisa memanage waktu juga gimana cara ini Bu ya. Iya. Oke. Nah, di sini juga saya dapat Ibu pernah menjadi member of Mavindo, Askopis, Japelidi, dan Persaudaraan Dosen Republik Indonesia ya? Itu sekarang, sampai sekarang. Jadi kalau Mavindo itu dia lebih ke bagaimana kita memberikan literasi terkait hoax. Jadi saya pernah isi namanya Tular Nalar, itu ada situsnya namanya tularnalar.id.
Itu saya isi materi untuk guru-guru yang ada di daerah Maros. Mengedukasi mereka supaya paham apa itu hoax, kemudian menularkan ke siswa-siswa supaya siswa-siswa itu tidak mudah menjadi penyebar hoax, sama dengan guru-guru. Sampai sekarang masih jadi trainer tular nalar di Mavindo, kemudian jadi relawan Mavindo, kadang membantu share tentang fakta. Jadi kalau kita dapat hoax misalnya di grup-grup keluarga misalnya atau apa, kesadaran diri sebagai relawan Mavindo ya kita harus menyampaikan yang mana hoax, yang mana bukan. Benar. Oke. Itu kalau untuk menjadi persaudaraan dosen RI DPRI itu gimana, Bu? Oh, PDRI Sulsel. Kalau PDRI Sulsel ya karena kita dosen itu masuk, itu semacam perkumpulan. Oh iya, komunitas gitu ya, Bu? Iya. Oke. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang bersama dengan Ibu Astrid setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.